Saran saya kalau untuk permasalahan ASI yang sulit atau yang susah keluar, jadi pada masa untuk para suami nih, pada masa kehamilan, usahakan istri selalu bahagia walaupun ada masalah dalam rumah tangga, itu hal yang biasa. Usahakan hormon bahagia istri selalu ada supaya tubuhnya selalu menghasilkan hormon-hormon yang seharusnya dikeluarkan sehingga ASI itu lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Memang Sumedi. Di sini kita akan membahas tentang obat-obatan, tentang farmasi, tentang apotek, tentang apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu masalah yang paling sering dialami oleh ibu-ibu muda. Mungkin dialami juga oleh bapak-bapak muda nih, para ayah muda. Apa itu masalahnya? Ini permasalahan yang sangat sering atau mungkin di sekitar kita atau bahkan kita sendiri mengalami hal tersebut, yaitu masalah pemberian ASI eksklusif yang tidak maksimal dapat kita berikan kepada si bayi atau anak kita sendiri. Nah, beberapa hari ini atau beberapa hari belakangan ini saya menemui ibu-ibu muda yang siap melahirkan atau yang mungkin udah seminggu atau 2 minggu melahirkan, mengalami kesusahan pada saat memberikan ASI kepada anaknya. Nah, ini tentunya menjadi problem, menjadi masalah bagi kita sebagai orang tua. Alangkah baiknya anak itu mendapatkan ASI eksklusif minimal pada saat setelah melahirkan sampai 6 bulan dan sampai 2 tahun. Itu yang dianjurkan untuk mendapatkan ASI eksklusif. Untuk kami sendiri sebagai orang tua, untuk anak saya sendiri, anak yang pertama itu sampai alhamdulillah pas 2 tahun diberikan ASI eksklusif. Dan untuk anak yang pertama alhamdulillah juga bisa mendapatkan ASI dari mulai siap melahirkan langsung sampai sekarang mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ini tentunya menjadi permasalahan bagi ibu-ibu muda yang mungkin ingin mendapatkan anaknya ASI eksklusif, yang permasalahannya tidak, air susu tidak keluar. Nah, di sini kita akan bahas sebenarnya apa sih, adakah obat ataukah ada cara supaya merangsang atau supaya memacu atau menstimulus ASI tersebut supaya keluar menjadi lancar. Oke, di sini biasanya untuk ibu-ibu hamil biasa mendekati trimester ketiga itu biasanya ASI itu mudah mulai keluar, bahkan sampai mulai merembes. Itu pun dialami oleh istri saya sendiri. Jadi udah memasuki semester ketiga, 8 bulan sampai 9 bulan itu biasanya kalau benar-benar ASI-nya itu ada, bahkan bisa mulai keluar merembes walaupun tidak banyak. Nah, nanti ini pun akan kembali keluar pada saat setelah melahirkan. Nah, di sini banyak permasalahan yang dijumpai oleh ibu-ibu muda yang tidak bisa keluar ASI atau bahkan tidak ada. Nah, kalau untuk saran saya sendiri di sini, teman-teman yang mengalami permasalahan seperti ini, teman-teman silahkan mengkonsumsi. Atau biasanya seandainya tidak ada tanda-tanda merembes atau takut bahkan nanti anak saya ini tidak bisa mendapatkan ASI eksklusif dari saya, teman-teman ketika mendekati usia kelahiran, mungkin 1 bulan, usia 1 bulan menjelang kelahiran atau usia kehamilan 8 bulan, teman-teman bisa mengkonsumsi ASI booster. ASI booster itu apa? ASI booster itu adalah vitamin yang bisa digunakan untuk membooster atau membantu stimulus ASI ibu itu supaya eksklusif bisa keluar nanti pada saat kita berikan kepada dede atau pada bayi kita itu sendiri. Di sini banyak merek ASI booster yang bisa kita jumpai dan bisa kita cari di apotek. Saya tidak akan mempromosikan satu jenis produk karena saya belum di endorse ya. Nanti kalau sudah di endorse saya akan pastikan satu produk itu saya akan rekomendasikan kepada teman-teman. Jadi di sini saya akan sarankan teman-teman bisa mengkonsumsi ASI booster, baik itu merek A, merek B, merek C. Nanti teman-teman silahkan konsultasikan kepada dokter atau konsultasikan kepada apoteker kira-kira pilihan ASI booster mana yang terbaik dan ternyaman dikonsumsi oleh teman-teman semua. Ya, bisa dikonsumsi untuk sekali sehari ataupun 2 kali sehari. Di sini tergantung kenyamanan dari teman-teman sendiri. Nah,
Setelah itu teman-teman juga bisa, untuk para suami nih, para suami saran saya menjelang usia kelahiran, bahkan disarankan pada saat hamil minggu pertama, hamil sebulan pertama sampai melahirkan, bahkan seterusnya, usahakan istri selalu bahagia. Nah, ini permasalahan yang mungkin kadang-kadang suami lupa ya, karena si suami tersebut mempunyai hormon yang bisa memacu istri bahagia dan juga bisa membuat suasana hati istri itu menjadi senang, maka otomatis air susu tersebut akan lancar keluar dengan sendirinya. Nah, ini pun kalau ibu stres, kalau si ibu kita stres, maka otomatis air susu pun akan terhalang. Jadi permasalahan yang pertama atau yang paling sering yaitu tentang susunya keluar air susu ibu. Ada juga permasalahan yang tanda kutip itu kadang bagian yang akan dihisap oleh anak itu tidak keluar. Nah, ini juga harus mulai pada saat teman-teman berhubungan itu harus dipancing oleh sang suami supaya memacu atau memunculkan hal tersebut gitu loh. Jadi kalau nanti saya bilang di sini secara vulgar nanti akan di dolar kuning oleh YouTube. Mungkin teman-teman akan paham sendiri di sini. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini langkah itu sudah dilakukan, hasil booster sudah diminum, ini pun bisa nanti hasilnya bahkan ketahuan atau bahkan nampak setelah anak melahirkan. Dan usahakan pada saat anak baru keluar atau pada saat melahirkan silahkan mendapatkan ASI pertama, yang ASI berwarna putih kekuningan itu bisa langsung diberikan kepada si anak, karena itu banyak kandungan-kandungan vitaminnya di dalamnya. Jadi saran saya kalau untuk permasalahan ASI yang sulit atau yang susah keluar, jadi pada masa untuk para suami nih, pada masa kehamilan usahakan istri selalu bahagia. Walaupun ada masalah dalam rumah tangga, itu hal yang biasa. Usahakan hormon bahagia istri selalu ada supaya tubuhnya selalu menghasilkan hormon-hormon yang seharusnya dikeluarkan sehingga ASI itu lancar. Dan yang kedua, teman-teman di sini bisa mengkonsumsi ASI booster di trimester akhir atau semester ketiga, atau bisa di bulan ke-8 atau masuki bulan ke-9. Dan setelah itu kalau seandainya tidak muncul bagian yang bisa dihisap pada air susu ibu, teman-teman bisa pancing pada saat berhubungan. Harus sering-sering di stimulus supaya bagian tersebut bisa nanti dihisap oleh si anak kita. Karena banyak juga ibu-ibu muda walaupun air susu banyak keluar, namun bagian yang dihisap oleh baby tersebut tidak ada, itu juga akan menimbulkan permasalahan. Namun teman-teman juga jangan khawatir. Di sini di apotek juga udah ada penyambung air ASI tersebut. Kalau bagian ibu tersebut tidak keluar, biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang tidak keluar, bisa menggunakan itu tersebut, bisa menggunakan alat tersebut. Ini seperti karet, bahannya lunak ya teman-teman ya. Dan untuk saran saya juga, kalau teman di sini air susu itu pertama kali susah keluar, kalau dengan pemijatan itu susah atau seandainya sakit, teman-teman juga bisa menggunakan breast pump teman-teman, breast pump atau pompa susu teman-teman ya. Untuk pompa susu sendiri banyak pilihannya, teman-teman bisa memilih sendiri dengan berbagai jenis. Ada yang manual, ada yang elektrik, dan berbagai jenis tergantung kenyamanan teman-teman memakai dan tergantung budget teman-teman sendiri. Di sini yang penting saran saya untuk ibu-ibu muda di sini usahakan berikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan sampai 2 tahun kalau bisa kepada anak kita. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan berguna buat teman-teman semua. Dan bila teman-teman di sini punya pengalaman tersendiri tentang mungkin cara memperbanyak ASI pada saat menyusui, silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih, saya Kri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.